seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darat kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Lestari dengan NIM 1111250030 dari Fakultas Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tema yang saya angkat adalah penyelewengan dana pendidikan sebagai bentuk korupsi yang merusak masa depan bangsa. Indonesia merupakan negeri yang menjunjung tinggi pendidikan sebagai pilar masa depan bangsa. Setiap tahun, anggaran besar digelontorkan untuk pendidikan agar anak-anak kita memperoleh akses, kualitas, dan keadilan. Namun, di balik angka anggaran dan janji perubahan, terdapat sisi gelap yang jarang dibicarakan dengan cukup terbuka, yaitu penyelewengan dana pendidikan. Dana-dana seperti BOS, PIP, dan berbagai bantuan operasional lainnya diberikan agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dari kota besar hingga pelosok dapat menjalankan kewajibannya, membiayai operasional, menyediakan sarana prasarana, mendukung siswa kurang mampu, dan sebagainya. Tapi sayang, pengelolaan dan pengawasannya belum selalu optimal. Beberapa data kunci yang perlu diperhatikan dari hasil KPK melalui Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, sekira 12% sekolah menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. Modus-modus yang ditemukan antara lain pemerasan atau potongan atau pungutan liar sekitar 17% sekolah, praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah sekitar 40% sekolah terindikasi, penggelembungan biaya atau manipulasi dokumen dalam penggunaan dana sekolah sekitar 47% sekolah. Data-data ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar. Ketika 12 dari setiap 100 sekolah menggunakan dana secara tidak tepat, maka kerugian sistemik ini berdampak pada siswa, kualitas pendidikan, dan keadilan sosial. Dampak penyelewengan dana pendidikan bukan hanya soal kerugian finansial, dampaknya jauh lebih luas. Dana yang seharusnya untuk pembelian buku, pelatihan guru, perawatan sarana, dan kegiatan siswa menjadi teralihkan atau tidak maksimal. Siswa miskin yang seharusnya mendapat bantuan seperti PIP terancam tidak menerima penuh atau dipotong oleh oknum. Kepercayaan publik terhadap sekolah dan pemerintah menurun ketika orang tua tahu bahwa dana yang mestinya untuk anak-anak digunakan secara tidak tepat. Jarak kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal bisa makin melebar karena pengawasan dan kapasitas pengelolaan di daerah masih berbeda. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama. Yang pertama, ketiadaan atau lemahnya petunjuk operasional. Tanpa juklas juknis yang jelas, sekolah sulit menjalankan pengelolaan dana secara benar. Kedua, pengawasan internal dan eksternal yang belum optimal. Di beberapa daerah, pengawasannya lemah, baik dari dinas pendidikan, inspektorat, maupun partisipasi masyarakat. Ketiga, modus yang semakin sofistis, laporan fiktif, manipulasi LPJ, penggelembungan biaya, nepotisme dalam pengadaan. Yang keempat, kapasitas daerah yang berbeda-beda, akses transportasi, sarana prasarana, pengelolaan keuangan di sekolah, di daerah terpencil sering jadi tantangan. Bagaimana kita bisa bertindak? Berikut beberapa langkah yang bisa digarap. Yang pertama, transparansi. Publikasikan secara terbuka daftar sekolah penerima, rincian penggunaan dana, dan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Orang tua siswa dan komunitas sekolah harus diberi akses untuk memantau penggunaan dana. Yang ketiga, penguatan pengawasan. Perkuat unit pengawas di Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta lembaga anti korupsi. Yang keempat, digitalisasi dan audit rutin. Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan pengadaan, laporan keuangan, dan autentikasi transaksi. Yang kelima,
pendidikan anti korupsi sejak taman kanak-kanak. Bukan hanya murid yang diberi nilai kejujuran, tapi juga sistemnya harus bersih. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk setiap anak, untuk bangsa. Ketika dana pendidikan disalahgunakan, maka bukan hanya uang yang hilang, tetapi masa depan yang dirugikan. Dengan sadar bahwa 12% sekolah saja masih menggunakan dana BOS secara tidak sesuai, maka tugas kita bersama pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah memastikan dana pendidikan sampai ke tempat yang tepat. Karena setiap rupiah yang tepat sasaran berarti satu kesempatan lebih bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama membangun pendidikan yang bersih, adil, dan bermutu.